yang harus kami aplikasikan untuk kalian. Tapi hari ini kita satu jurus aja yang akan kita pelajari melalui layanan klasikal konseling bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Kusumabangsa Marabatu, yaitu jurus pertama, kenali potensi. Nah, sebelum kita mulai dalam kegiatan kita, marilah sama-sama kita membacakan doa untuk keberkahan kegiatan kita hari ini. Siapa yang akan memimpin doa? Ya. Arif, silakan Arif memimpin doa kegiatan kita hari ini. Doa mulai. Kegiatan selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatannya, kita speaking dulu biar semangat, biarpun tadi sudah mengutarakan dengan full semangat ya. Nah, cluenya tangannya ditaruh di dada kita masing-masing, digenggam, kita muntah-muntah. Ibu menyampaikan nanti informasinya, tapi kalian ikutin apa yang ibu sampaikan, jangan ikutin gerakan ibu. Oke, bisa dimengerti kan? Bisa dipahami? Oke. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Masih ada yang belum konsen. Jadi ulang. Tangan diputar-putar, peganglah mata. Sekali lagi, hampir konsen semua. Oke. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Oke, berarti sudah konsen semua. Tepuk tangan dulu. Dalam kegiatan kenali potensi, ada yang sudah tahu apa itu potensi? Halo? Coba dikatakan Molijar yang lebih besar suaranya. Bakat atau kemampuan yang kita punya ya? Ya, bisa diulangi siapa lagi yang tahu selain itu? Halo? Kemampuan dasar ya, yaitu kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, Ibu sudah membagikan ke grup WA kalian link masalah tes gaya belajar. Coba dibuka, keluarkan HP-nya, handphonenya masing-masing untuk melakukan tes gaya belajar kalian. Silakan. Yang pertama kan, yang gaya belajar dulu. Kan ada dua link. Yang pertama dulu. Oke, silakan dikerjakan. Tapi semua kan? Biar kita lihat.
yang kita lihat bisa. Apa yang hasil mengudara itu? Hasil apa yang nanti dulu? Pak Ibu lah, Pak Ibu lah. Tunggu dulu antrian 2 menit. Bapak aku gak tuntas.
kerja ya, bukan kontrol kan. Jadi terus nih. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ini gaya belajar. Di screenshot ya masing-masing dan lihat persennya. Ada kertas yang sudah ibu bagikan. Ini dituliskan persentase yang lebih tinggi yang mana? Tuliskan di kertas yang sudah ibu bagikan tadi. Dilihat lagi dulu. Tadi dah berikutnya. Tiga aja. Masih ini yang pertama kan? Jawaban aja. Tiket dulu. Silakan ditulis di lembar itu berapa persen yang tertinggi apa? Visual, auditory atau kinestetik yang paling tinggi. Nah, tuliskan berapa persen kinestetik, maju ke depan dan tempelkan sesuai dengan urutannya masing-masing. Ya, dituliskan di kertas tadi, tempelkan ke depan sesuai dengan gaya belajar. Ya, kalau udah silakan maju ke depan untuk satu aja yang persennya paling tinggi. Satu aja yang ditulis yang persennya paling tinggi apa visual, auditory atau kinestetik. Silakan. Nah, kenapa lu terus? Kerja tadi. Yang paling halo, silakan menempelkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, silakan menempelkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ayo. Tempelkan tuh. Gede sedikit ya, presentasinya.
diaplikasikan melalui link. Sekarang kita masuk ke materi gaya belajar konsep. Baik, perhatikan sama-sama mengenai gaya belajar. Nah, kalian tadi sudah melakukan 3 gaya belajar kan? Yang pertama telah kalian bersama-sama mengenai gaya belajar visual. Siapa akan membacakan satu orang? Coba. Yang kira-kira suaranya besar. Siapa? Makna dari gaya belajar visual. Jadi kita ikut kegiatan aja kan? Ini yang pengertian yang sebenarnya. Coba siapa membacakan satu orang? Boleh, Malika? Bangun aja. Berdiri di tempat aja. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayai. Nah, itu ya. Coba yang kelompok tadi yang punya gaya belajar visual, kira-kira nyambung nggak dengan kegiatan kalian sehari-hari? Iya. Nah, berarti kita lebih suka dengan warna, peta, diagram atau yang dilihat kenyataan, yang dilihat dengan langsung ya, lebih cepat. Artinya bukti-bukti konkret yang harus diperhatikan agar mereka paham gaya belajar kita. Selama ini kalian sudah paham nggak dengan gaya belajar? Belum kan? Baru hari ini ya? Ya, berarti kan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting sehingga pembelajaran kita ke depan sesuai dengan gaya belajar kita. Selanjutnya, yang auditory. Auditory merupakan gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata baik diciptakan maupun diingat. Gaya belajar auditori adalah diminta seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, penjelasan tertuliskan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori. Siapa ada di kelompok yang auditori? Nah, sesuai nggak? Sesuai ya dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, satu lagi gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya belajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh atau melakukan atau gerakan. Bagaimana dengan kelompok yang kinestetik tadi? Sesuai? Nah, sesuai dengan gaya belajar dengan sikap kita selama ini. Nah, dari hasil apa yang kita lakukan barusan, kalian kan sudah tahu sendiri bahwa gaya belajar kalian masing-masing. Nah, hasil kegiatan ini
Ibu akan kelompokkan 3 kelompok ini dan nama-nama kalian itu akan Ibu kasihkan ke wali kelas sehingga nanti dalam pembelajaran apabila ada kegiatan diskusi kelompok kalian sudah bisa duduk belajar dengan sama-sama dengan gaya belajar yang sama. Setuju? Setuju. Berarti ini nanti akan sama, jadi kita seide, sama-sama yang suka warna, sama-sama yang suka mendengarkan. Jadi kita sudah nyambung senyawa dan ke. Oke. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya, bagaimana kalian merencanakan masa depan kalian apabila kalian sudah mengetahui gaya belajar? Apa cita-cita ke depan dan rencana target kita ke depan untuk karir masa depan? Coba dituliskan dalam
boleh berdiri di situ ya. Itu depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual ingin membacakan cita-cita kami. Ya. Jadi cita-cita kami adalah menjadi Amin. Ya, menjadi bos muda, habis itu insinyur, jadi insinyur, desainer, desainer, arsitektur, arsitek, dan guru. dan guru. Jadi itu sesuai dengan gaya belajar dari visual. Oke, dari kelompok kinestetik sudah boleh membacakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok kinestetik Ya. akan membacakan gaya belajar kelompok kami Boleh, Kak, nanti ya. dibuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Ya. Dan kami akan merencanakan pekerjaan yang sesuai dengan diri kami, yaitu adalah berbisnis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi dari kelompok auditori ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gaya auditori, kami biasanya lebih mudah cenderung memahami apa yang kami dengarkan dibanding yang dibacakan. Ya. Biasanya seperti kami cenderung mudah memahami yang dibicarakan seperti ceramah, pidato atau yang disiarkan. Pekerjaan cocok bagi kami adalah penyiar atau podcaster, guru atau dosen, atau pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi lebih suka dengan suara kita ya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, terima kasih. Dah, silakan duduk. Udah, berarti sudah 3 gaya belajar yang sudah kita pelajari bersama. Nah, bisa kita ambil kesimpulan kegiatan kita hari ini yaitu mengenai 3 gaya belajar, dan ini sangat penting dalam proses belajar kita. Karena kita dengan mengetahui gaya belajar kita lebih mudah. Oh, saya sulit menangkap sesuatu karena memang bukan gaya, bukan tipe kita. Tidak ada dalam diri kita sehingga kita nggak suka dengan warna. Kadang memang kita bukan tipe yang demikian. Jadi sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Nah, dari 3 gaya belajar ini mana yang lebih menarik menurut kalian? Mana yang menarik? Auditor. Pasti kan menjawab dengan keinginan masing-masing yang kita punya kan, kepribadian kita. Nah, berarti kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Bisa kita simpulkan kita sudah mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Dan hasil dari kerja kalian hari ini Ibu akan kumpulkan dan Ibu akan memberikan kepada wali kelas sehingga kalian nanti di saat pembelajaran sudah bisa duduk berkelompok mengerjakan tugas-tugas dan lebih mudah untuk mengerjakan tugas sehingga kalian cepat siapnya melaksanakan pembelajaran kalian. Terima kasih atas waktunya. Kita tadi kegiatan kita mulai dengan doa ya, dan
dan nanti masalah resiliensi, membangun daya resiliensi